Di Seoul, seorang aktris senior meminta seorang pengacara untuk mencari putrinya yang kabur dari rumah. Hubungan keduanya terlihat santai karena si pengacara muda adalah fans dari aktris tersebut. Si pengacara juga tampaknya sedang mencari musuh bebuyutannya yang bernama Sun Jae-kyu. Sedangkan Son Han-gyul sepertinya mulai menyukai Choi Se-jin, si gadis peringkat 2 yang selalu ketus pada Han-gyul. Choi Se-jin itu aslinya pusing sekali karena selalu dimarahi oleh orang tuanya dan didorong untuk menjadi juara di sekolahnya. Sedangkan tanaman yang dibawa Jae-kyu kemarin benar-benar menyusahkan banyak orang, menghalangi pemandangan para siswa untuk belajar. Jadilah tanaman itu dibawa keluar sekolah dengan bergotong royong. Tapi ternyata Jae-kyu melihat hal itu dan langsung dengan mudahnya mengangkat pot besar dan menyimpannya di rumah ibu guru Yunbum. Sesaat Yunbom pun terpesona dengan tubuh kekarnya Son Jae-kyu, tapi buru-buru ia tepis. Jae-kyu lalu pergi begitu saja ketika permintaannya untuk ditraktir kopi ditolak oleh Yunbom. Namun ternyata Jae-kyu malah kembali lagi dengan membawakan segelas kopi untuk Yunbom. Sadar jika Yunbom baru saja menangis, Jae-kyu pun memberikan sebuah kudapan manis yang membuat Yunbom sedikit lupa-lupa ingat dengan pertemuannya dengan Jae-kyu. Yeonbum kenapa tadi tiba-tiba saja menangis? Karena ia tak sengaja telah mengangkat telepon dari ayahnya. Dan untuk kesekian kalinya, Jae-kyu masuk kantor polisi. Para polisi di sana bahkan sampai hafal betul dengan identitasnya. Namun saat keluar dari kantor polisi, kebetulan Yeonbum melihat hal itu. Dan sungguh kaget karena Yeonbum baru mengetahui jika pamannya Han-gyul yaitu Sun Jae-kyu memiliki sebuah pekerjaan tetap, yaitu di sebuah pembangkit listrik. Sedangkan di tempat kerjanya, Son Jae-kyu dengan mudah membawa panel surya, padahal yang lain harus bergotong royong untuk membawa benda berat itu. Dan ia pun buru-buru pergi ketika mendapat telepon dari Dongpyo, si mata-mata di sekolah. Ternyata Jae-kyu mendengar jika Bu Guru Yeonbum menolak untuk mengunjungi pembangkit listrik guna kepentingan klub lingkungan. Maka dari itu kini Son Jae-kyu memaparkan kenapa Yeonbum harus memilih perusahaan tempatnya bekerja dibandingkan perusahaan lain. Tentu Yeonbum pun menolak karena tak ingin berurusan lagi dengan Son Jae-kyu. Tapi ternyata Yeonbum terjebak dengan kata-katanya Jae-kyu. Hingga akhirnya mereka pun janjian untuk langsung melihat pembangkit listrik di akhir pekan guna meyakinkan Yeonbum. Akhir pekan pun tiba, Jae-kyu dan Han-gyu menjemput Yeonbum yang sudah berlatih keras untuk terlihat suram. Namun di tengah jalan, Han-gyu tiba-tiba mendapat telepon dari Se-jin dan langsung minta diturunkan. Entah ada masalah apa. Ditinggal Han-gyu, jadilah kini Jae-kyu juga Han-bum pergi ke kedai makan si Ajuma yang mulutnya sungguh bersahaja alias blak-blakan itu. Malu-malu Yeonbum pun bertanya, alasan Jae-kyu ada di kantor polisi kemarin, juga mengenai luka yang ada di lengan guru kepala. Jae-kyu pun mulai menjelaskan dengan menyebutkan jika ia hanya memegang si wanita sebentar saja di depan suaminya. Tapi justru penjelasannya itu malah membuat Yeonbum salah paham. Padahal aslinya Jae-kyu itu hanya membantu membukakan jalan dengan mengangkat sebuah mobil agar mobil petugas damkar bisa lewat. Tapi justru ia malah dilaporkan oleh si pemilik mobil. Dan mengenai luka dari si guru, itu terjadi karena Jae-kyu melihat guru itu malah main judi. Sungguh tak mencerminkan sikap seorang guru. Dan si guru ternyata panik sendiri yang menyebabkan dirinya terjatuh hingga terluka. Mendengar hal itu, Yeonbum pun jadi ketakutan dan ingin segera pergi. Tapi ia baru menyadari jika wajahnya Jae-kyu keluar bintik-bintik merah. Ternyata Jae-kyu itu alergi terhadap ayam. Duh, sungguh tak keren. Sementara itu, menyambut festival sekolah, para guru bertekad untuk berlatih jujitsu di sebuah dojo. Si guru pun membanggakan seorang muridnya yang legendaris dan salah satu terbaik di Korea. Yeonbum akhirnya mengobati alerginya Jae-kyu. Bahkan ia sampai tertawa keras dengan sikap konyolnya Jae-kyu yang malah menyantap makanan. Padahal jelas-jelas ia alergi akan hal itu.
Tapi buru-buru Yunbom menahan diri untuk tak lagi tersenyum dan lanjut mengobati Jaegyo. Tapi diam-diam sambil diobati, Jaegyo malah menahan rasa saltingnya hingga akhirnya tak tertahankan sampai-sampai si pria kekar itu malah mengangkat Yunbom beserta kursi yang sedang didudukinya. Ternyata Hangul pergi ke terminal menemui Sejin yang hendak kabur ke Seoul, mendatangi seorang pria yang ia beri nama di kontaknya, yaitu Jun Love. Enteng banget Sejin mengatakan jika ia kabur karena Hangul, karena jika ada Hangul, Sejin hanya akan selalu menjadi peringkat dua. Tanpa pikir panjang, Hangul malah ikut naik bus juga. Sejin kesal sekali karena ternyata Hangul malah mengikutinya terus. Padahal jelas alasan kaburnya itu adalah karena Hangul. Namun Hangul masih slow sambil senyum-senyum manis. Jaegyu akhirnya mendapatkan kabar jika Hangul sedang menemani Sejin yang kabur ke Seoul. Mendengar hal ini membuat pikiran Yeonbum melayang. Teringat kembali kejadian memilukan di mana ia dituduh berselingkuh dengan wali murid hanya karena ia sangat ramah. Dan keramahannya itu telah disalahartikan oleh si wali murid. Namun akhirnya Yeonbum memutuskan untuk tetap ikut ke Seoul. Sampai malam Sejin dan Hangul nongkrong-nongkrong di sungai Han sambil Hangul memberikan wejangan dewasa yang tak sesuai dengan umurnya. Namun waktunya berpisah. Sejin pun meninggalkan Hangul untuk bertemu dengan Jun Love-nya itu. Sedangkan setibanya di Seoul, Yeonbum dan Jaegyu segera mencari dua anak SMA itu di stasiun. Jaegyu bisa bertemu dengan Hangul, sedangkan Yeonbum baru saja melihat Sejin sedang gelendotan mesra dengan seorang pria dewasa. Yeonbum pun segera melaporkan hal itu pada Jaegyu. Namun gawatnya, kereta akan segera meluncur. Tapi ternyata itu bukanlah sebuah halangan bagi Jaegyu. Ia pun membuat ancang-ancang dan segera pergi berlari dengan kecepatan penuh untuk bisa sampai tepat waktu di stasiun berikutnya. Dan akhirnya ia pun melompat tepat di depan pintu kereta yang baru saja akan tertutup dan berhasil menangkap Yunbom di depannya. Hingga posisi keduanya pun bertatapan dan akhirnya Yeonbum mengingat juga pertemuan pertama mereka. Dan episode 2 berakhir di situ.